Kita melihat binatang, kita doakan agar senantiasa binatang ini dipenuhi rizkinya oleh Allah, dilindungi dari segala hal yang tidak baik. Apapun yang kita lihat, jadikan doa-doa yang baik. Barakallah. Karena ketika kita melihat segala sesuatu menjadi doa-doa yang baik, maka mata kita menjadi bermanfaat. Dan mata ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika dimintai pertanggungjawaban. Hai mata si fulan, dipakai untuk apa kamu di dunia ini? Aku hanya dipakai untuk melihat apa yang aku lihat menjadi doa baik bagi orang tersebut. Masya Allah, mata ini akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita lakukan. Maka mari jadikan pandangan kita manfaat bagi yang lain. Begitupun pendengaran kita, apa yang kita dengar, jadikan doa-doa yang baik. Ketika kita mendengar ada tetangga kita yang lagi julid, lagi ngomongin tetangga yang lain, ayo doakan kebaikan supaya terhindar dari hal-hal ghibah. Ketika kita mendengar sebuah kabar berita, baik itu kesedihan, baik itu kebahagiaan, jadikan doa-doa yang baik. Apapun yang kita dengar, jadikan doa-doa yang baik. Meskipun kita mendengar hanya suara angin, jadikan doa baik. Kita mendengar suara binatang, jadikan doa baik. Apalagi mendengar panggilan Allah untuk kita ibadah, jadikan doa-doa yang baik. Ditambah lagi kita mendengar kalam-kalam Allah, lantunan ayat suci Al-Quran, jadikan doa-doa yang baik. Maka barang siapa yang senantiasa menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya untuk dijadikan kemanfaatan dalam hal yang baik, maka niscaya orang tersebut akan dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Yakinlah saudaraku, amal adalah sesuatu yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat. Selamat atau tidaknya kita adalah rahmat dari Allah. Amal inilah yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat. Semakin banyak amalnya, maka akan semakin bahagia akhirat kita. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, jadikan apapun yang Allah titipkan pada diri kita, manfaat bagi yang lain, amal untuk yang lain. Allah titipkan hidung, yuk jadikan hidung kita pula manfaat. Jangan dijadikan hidung kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Sebagaimana hidung sifatnya mengendus, mencium, hanya dipakai untuk mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian overprotective dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki sikap seperti itu, maka jangan kaget ketika muncul penyakit-penyakit dalam hidungnya. Ayo, apapun yang Allah titipkan pada diri kita, jadikan doa-doa yang baik. Begitupun Allah titipkan lisan, jadikan lisan kita menjadi lisan yang baik. Jika kita tidak pandai dalam menyampaikan kebaikan, jika kita tidak mampu dalam menyampaikan kebenaran, diam itu jauh lebih baik daripada kita berbicara. Maka ketika kita keluar bahasa dari mulut kita, jadikan bahasa yang keluar adalah bahasa-bahasa yang baik. Bahasa yang bisa menjadi ketenangan bagi orang yang mendengarkannya, kebahagiaan bagi orang yang mendengarkannya, solusi bagi orang yang mendengarkannya, menenangkan, menenteramkan, mendamaikan bagi orang yang mendengarkannya, bahkan ucapan yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Apapun yang keluar dari lisan kita, ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang baik. Karena yakinlah saudaraku, kullu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Ketika kita tidak mampu berucap yang baik, diam itu jauh lebih baik. Daripada kita keluar bahasa-bahasa yang tidak baik, ketawa berlebih, bercanda berlebih. Daripada kita keluar bahasa-bahasa tidak baik, bahasa-bahasa yang mudorot, itu justru akan menghantarkan diri kita kepada jurang kehancuran. Karena para ulama menyampaikan, hancurnya manusia karena lisannya, hancurnya manusia karena nafsunya. Karena lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan lisan bisa menghantarkan seseorang pada jurang kehancuran. Apalagi lisan orang-orang yang sering berjanji, lisan orang-orang yang sering bersumpah. Allah mengancamnya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Bagi orang yang lisannya sering mengucap kalimat yakin, kalimat sumpah, kalimat demi Allah, kalimat demi Rasulullah, Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Maka hati-hatilah dengan lisan kita. Ketika kita belum pandai dalam menyampaikan kebaikan, diam itu jauh lebih baik daripada kita berbicara. Yuk, jadikan lisan kita basah untuk berzikir. Jadikan lisan kita basah untuk bersolawat. Bukan basah untuk menceritakan aib orang lain. Bukan basah untuk menceritakan keburukan orang lain. Namun basah untuk berzikir, basah untuk bersolawat. Bismillah. Semoga apapun yang Allah titipkan diri kita, mari sama-sama kita latih untuk menjadi hal-hal yang bermanfaat. Allah titipkan tangan kita jadi hal yang bermanfaat.
Ketika kita belum mampu dalam memberikan kebaikan, belum mampu dalam berbagi kebaikan, baik secara materi, secara pangan, dan lain sebagainya, jadikan tangan kita tangan yang senantiasa menebar benih-benih kebaikan. Menebar benih kebaikan tidak harus tangannya di atas. Menebar benih kebaikan bisa juga dengan tangan menengadah kedua tangan ke atas. Dengan kita memohonkan, kita mengharapkan kebaikan bagi yang lain, itu juga sama saja kita sedang menebar benih-benih kebaikan. Ketika tangan kita sering kita pakai untuk menengadah ke atas, kita mohonkan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Dengan apa-apa yang kita harapkan, dengan apa-apa yang kita mohonkan, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita ucap, maka niscaya kebaikan itu akan senantiasa menjadikan hal-hal baik untuk diri kita semuanya. Maka mari saudaraku, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Jangan sampai tangan ini justru hanya kita pakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah. Tanpa menyebut asmanya, kita nyapu asal nyapu, di bawah ada semut, main dibunuh. Kemudian ada binatang-binatang, main dibunuh. Allah ciptakan tangan kita bukan untuk membunuh. Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang sangat luar biasa. Bahkan rahasia di balik telapak tangan adalah karunia yang sangat luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa. Di mana setiap sidik jari manusia tidak ada satupun yang memiliki sidik jari yang sama. Padahal jumlah manusia ada bermiliaran di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Allah ciptakan jari jemari kita jumlahnya ada 5. Di mana setiap ruas jari, jika dihitung jumlahnya ada 33. Dari kelingking sampai ibu jari. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Bahkan Allah jadikan garis pada telapak tangan kita. Membentuk angka Arab. Bagi teman-teman yang paham, ini angka 8, ini angka 1. Ini angka 1, ini angka 8. 1881 sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dan kita lihat jari jemari kita membentuk lafaz Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi, ini adalah alif, lam, lam, ha, dibaca Allah. Ini pun sama, alif, lam, lam, ha, dibaca Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Kita pakai untuk apa tangan kita? Apakah masih kita pakai untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Apakah masih sering kita pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Sering zolim kepada makhluk-makhluk Allah, membunuh makhluk-makhluk Allah, merusak alam semesta, merusak tumbuhan, atau mungkin sering dipakai untuk menyakiti orang lain, memukul pasangan kita, memukul anak-anak kita. Sudah kita pakai untuk apa tangan kita? Apakah sering kita pakai untuk mengambil hak orang lain? Ataukah bersaksi dengan saksi yang palsu? Ayo, jadikan tangan kita kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Karena tangan ini pun akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan ini akan dimintai saksi, dipakai untuk apa selama hidup. Yuk, jadikan tangan kita untuk menebar benih-benih kebaikan. Ketika kita belum mampu menebar kebaikan dengan cara materi, belum mampu menebar kebaikan dengan cara pangan, belum mampu menebar kebaikan dengan hal-hal materi, ayo jadikan tangan kita menebar benih-benih kebaikan dengan cara kita mendoakan. Doakan kebaikan bagi siapapun, doakan kebaikan bagi apapun. Maka tangan ini senantiasa menebar benih-benih kebaikan. Yakinlah saudaraku, benih adalah sesuatu yang ditanam. Dan akan ada saatnya benih itu berbuah. Jika kebaikan yang kita lakukan, maka buahnya pun akan kebaikan. Namun jika keburukan yang kita lakukan, buahnya pun akan menjadi keburukan. Begitupun Allah titipkan organ-organ dalam tubuh kita. Allah titipkan perut kita. Allah titipkan langkah kaki kita. Yuk, jadikan setiap langkah kaki kita bermanfaat. Jadikan setiap langkah kaki kita hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadikan langkah kaki kita hanya untuk menuju kebaikan, menuju ridhonya Allah. Bukan menuju kemaksiatan. Bukan menuju kezoliman. Bukan menuju kesombongan. Bukan menuju kemunafikan. Bukan menuju dosa-dosa riba. Yuk jadikan setiap langkah kaki kita menuju ridhonya Allah. Kemanapun kita pergi, harapan baik senantiasa harus kita mohonkan. Apalagi ketika kita mau bepergian, kita mau keluar desa, kita mau keluar kota, kita mau pergi kemana, berkunjung kemana. Yuk sebelum kita melangkah, jadikan doa-doa yang baik. Dengan doa sebagai contoh, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ridhoi hamba, untuk melakukan perjalanan menuju, sebut nama tempatnya. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah perjalanan ini kebaikan keberkahan untuk diri hamba. Kebaikan keberkahan pula dengan orang-orang satu rombongan bersama dengan hamba. Kebaikan keberkahan untuk orang-orang yang satu arah dengan hamba. Kebaikan keberkahan untuk orang-orang yang berlawanan arah dengan hamba. Ya Allah, jadikan pula perjalanan ini ya Allah kebaikan keberkahan untuk seluruh alammu, seluruh makhlukmu, seluruh ciptaanmu, baik yang nyata maupun yang gaib. Kebaikan keberkahan bagi seluruh para pedagang. Kebaikan keberkahan bagi seluruh ahli kubur di sepanjang jalan yang hamba lewati, setiap tempat yang hamba singgahi.
Jadikanlah perjalanan ini ya Allah kebaikan keberkahan untuk semuanya. Hamba berlindung kepadamu, hamba mohon perlindunganmu, hamba mohon keselamatanmu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka niscaya akan indah perjalanannya. Kemanapun ia pergi, orang yang satu arah sudah didoakan. Kemanapun ia pergi, orang yang berlawanan arah dengannya sudah didoakan kebaikan. Kemanapun ia pergi, seluruh alam, seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang nyata yang goib, sudah didoakan. Rumput di pinggir jalan sudah didoakan, angin yang berhempas sudah didoakan, bahkan ahli kubur di sepanjang jalan sudah didoakan. Pedagang yang ada di sepanjang jalan sudah didoakan, semuanya sudah terdoakan. Orang dengan memahami hal ini, melakukan hal ini, maka niscaya orang ini akan dipenuhi kebaikan-kebaikan. Alam semesta akan menyapanya, alam semesta akan memberikan kebaikannya, Allah akan memberikan rahmatnya. Masya Allah. Yuk, sama-sama kita belajar. Jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Tebarlah benih-benih kebaikan. Bukankah manusia diutus ke muka bumi ini untuk membawa visi misi? Apa visi misinya? Rahmatan lil alamin. Yuk, sekali-kali kita belajar. Hidup bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Kita diutus sebagai khalifah fil ard. Kita diutus sebagai pemimpinnya bumi ini. Sudah seperti apa kita memimpin bumi kita? Sudah seperti apa kita memimpin diri kita? Ayo. Jangan sampai amanah ini kita abaikan begitu saja. Jangan sampai amanah ini kita sia-siakan begitu saja. Karena amanah ini pun akan dibintai pertanggungjawaban. Atau jangan-jangan kita hidup tangan kita hanya dipakai untuk membunuh makhluk Allah. Ada semut main bunuh. Ya, ada rumput main basmi, main cabut. Apakah seperti itu Islam mengajarkan diri kita? Tidak. Rasulullah diutus untuk apa? Memperbaiki akhlak. Ayo, jadikan diri kita best akhlak. Jadikan diri kita latih menuju best akhlak. Menuju akhlak yang terbaik. Bismillah ya teman-teman ya. Kita belajar sedikit demi sedikit. Ketika kita bisa memahami ilmu kehidupan seperti ini, maka niscaya bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita. Kita akan senantiasa ada rem dalam setiap aktivitas kita. Khawatir apa yang kita lakukan bisa menjadi dosa. Maka selalu ada rem. Pandangannya punya rem, pendengarannya punya rem, lisannya punya rem, perbuatannya punya rem. Selalu ada penahannya. Khawatir akan melakukan keburukan-keburukan. Bahkan dengan semut kita menghargai, dengan binatang kita menghargai. Tangan kita tidak diciptakan untuk membunuh, maka hati-hati. Jangan sampai tangan kita semena-mena dengan alam semesta. Karena sifat perilaku perbuatan kita akan berdampak menjadi dosa. Dosa akan berdampak menjadi sulitnya hidup, sempitnya hidup, sedihnya hidup, sengsaranya hidup, bahkan bisa berdampak menjadi penyakit-penyakit dalam hidup kita. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Maka barang siapa yang ingin sembuh dari penyakitnya, perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Bagi yang ingin sembuh dari penyakitnya. Namun kalau hanya sebatas sibuk mencari obat, hanya sebatas sibuk ikhtiar ke sana kemari, itu hanya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa idam maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah, obat itu milik Allah. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah justru memerintahkan diri kita untuk bertaubat. Sebagaimana firmannya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah nyuruh kita taubat, bukan cari obat. Kita itu, tubuh kita itu ibarat sebuah rumah. Jika rumah memiliki atap, atapnya rusak, otomatis ketika hujan akan terjadi bocor. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, tanpa kita perbaiki atap kita yang rusak, maka bocor itu tidak akan pernah sembuh. Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sibuk mencari obat, kalau kita hanya sibuk ikhtiar ke sana kemari, sedangkan penyebabnya tidak diperbaiki, sama. Penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Maka tugas kita adalah perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Ingat, sebagai gambaran pula, ketika kita punya rumah kita di dalamnya ada sepotong daging. Daging itu dibiarkan
Lama-kelamaan daging itu akan bau, akan busuk. Ketika daging itu bau, otomatis akan datang lalat. Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, sedangkan bangkainya masih ada, maka lalat itu akan datang lagi, kembali lagi, dan kembali lagi. Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sibuk ngusir sakitnya, sedangkan penyebabnya belum diperbaiki, maka rasa sakit itu akan kembali lagi, dan kembali lagi. Tugas kita bukan sibuk mengusir lalatnya. Tugas kita adalah mengubur bangkainya. Membersihkan bekasnya. Tanpa kita suruh lalat itu pergi, atas izin Allah, lalat itu pun akan pergi dengan sendirinya. Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sibuk ngusir sakitnya, tanpa kita memperbaiki penyebabnya. Kalau kita hanya sibuk ngusir penyakitnya, tanpa kita memperbaiki bangkainya, maka niscaya penyakit itu akan datang lagi, datang lagi. Segumpal daging itu adalah hati. Sebagaimana Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging itu buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Orang ketika hatinya baik, maka niscaya hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan. Namun orang yang hatinya belum baik, yang hatinya buruk, maka hidupnya pun akan dipenuhi dengan keburukan. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, hidup di muka bumi ini hanya sementara. Jasad kita hanya sebuah wadah untuk kita hidup. Tujuan kita hidup bukan untuk kita hidup. Tujuan kita hidup adalah untuk mencari bekal untuk kita mati. Ya, jadi sekali-kali mari sama-sama kita latih diri kita. Belajar, bukan jasad mulu yang kita urus. Bukan jasad mulu yang kita pikirkan. Yuk sekali-kali kita pikirkan hati kita. Sekali-kali kita pikirkan ruhani kita. Jasad mah endingnya hanya di alam kubur. Sedangkan ruhani kita kekal abadi selama-lamanya. Yuk kita latih, jangan sampai kita terjebak, tertipu oleh gebiarnya dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia, sehingga kita melalaikan diri kita dari akhirat kita. Orang kalau lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Kalau lagi sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Namun ketika hatinya berpenyakit, ruhaninya sakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Sadar ruhaninya berpenyakit juga enggak. Namun ketika hidupnya dipenuhi dengan sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, dia seakan-akan menyalahkan takdir. Seakan-akan menyalahkan Allah. Nah, ini letak masalahnya. Banyak manusia hidup namun tidak hidup. Banyak manusia hidup justru dia bagaikan mayat yang berjalan. Kenapa? Ruhaninya tidak dihidupkan. Kolbunya tidak dihidupkan. Dia hanya mengandalkan jasad mulu untuk hidup. Ya, maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, sedikit demi sedikit belajar kita latih. Yuk, jangan jasad mulu yang dipikirkan. Betul, jasad butuh pakaian. Betul. Jasad butuh dirawat. Betul. Jasad butuh diindahkan. Betul. Jasad sakit butuh diobati. Betul. Namun yakinlah, jasad ini hanya wadah. Wadah ini gimana isi? Isinya adalah kolbu. Jika sebuah wadah isinya kopi, maka keluarnya kopi. Jika sebuah wadah isinya air susu, maka keluarnya susu. Jika sebuah wadah isinya air teh, maka keluarnya air teh. Jika sebuah wadah isinya air putih, maka keluarnya air putih. Jadi kalau kita ingin keluarnya kebaikan, maka isi kolbu kita dengan kebaikan. Jika kita ingin hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, maka fokuslah perbaiki isinya, perbaiki kolbunya, perbaiki hatinya. Jadi kalau hatinya baik, udah pasti kehidupannya akan baik. Kalau hatinya tertata, udah pasti kehidupannya akan tertata. Maka jangan sibuk hanya memikirkan jasad. Jasad itu akan kembali kepada bumi. Yuk, ruhani kita dipikirkan. Kolbu kita dipikirkan. Karena banyak sebetulnya orang yang sakit adalah sakit ruhaninya, namun dia hanya sibuk ngobatin jasadnya. Makanya nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Sebagaimana saya ambil contoh, penyakit asam lambung yang sakit ruhaninya. Tapi dia hanya sibuk mencari obat untuk lambungnya. Padahal yang sakit ruhaninya, yang diobatin jasadnya. Kagak nyambung guys. Kagak nyambung. Penyakit asam lambung itu penyakit ruhani. Hidup banyak pikiran, hidup banyak kekhawatiran, hidup banyak kecemasan, hidup banyak ketakutan. Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Pikiran tidak pernah tenang, masalah terus datang. Bukankah itu masalah ruhani? Kenapa yang diobatin lambungnya?
Dari masalah ruhani berdampak pada organ tubuh. Yang harus diobatin ruhaninya, bukan lambungnya. Ketika ruhaninya baik, maka organ tubuh kita pun akan baik, teman-teman. Organ tubuh kita pun akan baik. Contoh lagi, ada lagi orang sakit darah tinggi. Dia hanya sibuk minum obat darah tinggi, minum obat darah tinggi, minum obat penurun darah. Padahal yang sakit bukan badannya. Yang sakit adalah batinnya. Yang sakit adalah hatinya. Yang sakit adalah sifatnya. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Sebagai pembuktian, orang ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Namun beda halnya ketika orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, orangnya sabar, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang pasti bersih. Itulah kenapa orang-orang soleh ketika meninggal, ketika dimakamkan, jasadnya tetap utuh. Bahkan wangi. Karena apa? Ketika ruhnya dicabut, darahnya ikut bersih. Tidak tersisa setetes pun darah dalam tubuhnya. Bersih semuanya. Beda halnya orang-orang seperti kita. Yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya PA. Kadang perbuatannya baik, kadang awur-awuran. Lah, sifat tidak baik kita ketika ruh ini dicabut, darahnya hilang. Namun darah yang hilang belum tentu bersih. Karena ada sifat-sifat buruk kita, perilaku buruk kita, perbuatan buruk kita yang mengotori darah kita. Darah yang kotor tidak ikut hilang saat ruh itu dicabut. Darah yang kotor akan tetap bersemayam dalam tubuh kita. Dari darah kotor inilah akan muncul bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita, yang merusak jasad kita. Maka segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Maka jangan menyalahkan keturunan. Jangan menyalahkan ini genetik. Bagaimana mungkin tidak terjadi penyakit genetik kalau kita tidak mengikuti jejak leluhur kita? Daun yang jatuh saja ketetapan Allah. Apalagi penyakit genetik. Enggak, saya mah darah tinggi gara-gara keturunan. Enggak bisa seperti itu, guys. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita. Daun yang jatuh saja atas ketetapan Allah. Apalagi penyakit yang menimpa diri kita. Lantas dari mana datangnya penyakit darah tinggi? Darah tinggi disebabkan karena ada orang yang memiliki sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Yang pertama adalah sombong. Apa itu tinggi hati? Emosi, pendendam, egois, amarah. So, gak ada satupun orang di muka bumi ini yang memiliki penyakit hipertensi, memiliki penyakit darah tinggi, orangnya penyabar. Gak ada. So, ada nggak di sini yang punya penyakit darah tinggi tapi penyabar? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Orang terkena penyakit darah tinggi itu disebabkan karena memiliki sifat tinggi hati. Ketidakmampuannya dalam menata hati, melihat sesuatu marah, mendengar sesuatu marah, mengalami sesuatu marah, emosi, dendam, benci. So, orang kalau lagi marah, jantungnya berdetak kencang nggak? Jantungnya berdetak kencang nggak? Orang kalau lagi egois, sederhana, istri pengen pecel lele, suami pengen seblak. Kebalik, istri pengen seblak, suami pengen pecel lele. Berebut, egois masing-masing. Sok, jantungnya apa? Berdetak kencang. Kalau lagi sombong, merasa diri paling dibandingkan yang lain. Sok, pegang jantungnya, pasti detaknya kencang. Apalagi kalau lagi marah, apalagi kalau lagi emosi, pasti detak jantungnya kencang. Jantung disebut kolbu. Fungsi daripada jantung adalah memompa darah. Semakin detaknya kencang, semakin tinggi presernya, maka semakin naik tekanannya. Terjadilah penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi hanya mengandalkan minum obat, sedangkan penyebabnya dari sifat. Emang mau sembuh? Lah kagak bisa, guys. Allah titipkan penyakit bukan nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah nyuruh kita tobat. Bukankah Allah sendiri yang berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kenapa memilih tidak bersama dengan Allah? Hanya dengan tidak sabar. Rugi, teman-teman. Ya, hidup cuma sekali, kalau bisa bersama dengan Allah terus-menerus. Namun ketika kita tidak sabar, itu sama saja kita menjauhi diri kita dari Allah. Rugi. Maka berdampak penyakit darah tinggi, berdampak penyakit-penyakit yang lain. Sok, orang marah pasti penyakitnya darah tinggi. Tapi kan saya penyakitnya keturunan. Ya kalau udah tahu orang tuanya sifatnya amarah, emosi, ya jangan diikutin sifat tidak baiknya.
supaya tidak terjadi namanya penyakit keturunan, supaya tidak terjadi yang namanya penyakit genetik. Tuh teman-teman. Ya. Jadi ketidakmampuan kita dalam menata hati sehingga muncul sifat-sifat tinggi hati akan muncul penyakit darah tinggi. Kalau hanya sibuk minum obat, apalagi menyalahkan makanan, jangan mimpi untuk sembuh. Karena dalam medis sendiri pun, para dokter sendiri pun menyampaikan penyakit darah tinggi adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena disebutnya penyakit genetik atau penyakit keturunan. Solusinya apa? Hanya obat untuk mengurangi sensasi atau gejala dari saat sensasi darah tinggi itu kambuh. Gak bisa sembuh darah tinggi itu. Gak bisa sembuh kalau hanya mengandalkan medis. Karena medis punya keterbatasan. Namun Allah berfirman, wa idam maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Emang Allah ketika sembuh itu milik Allah, Allah nyuruh nyari obat? Lah kagak. Kira-kira kalau sembuhnya milik Allah, apa yang Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabbukum ayyukafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma nuruhum yasma baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurrana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah perintahkan? Tobat. Akui kesalahan. Karena sakit datang itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Sakit datang kepada diri kita itu karena bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Kenapa Allah titipkan sakit? Karena boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan. Istighfarnya jarang. Ada dosa yang terus kita berbuat. Taubatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan kita. Allah tahu dosa kita tanpa kita kasih tahu. Allah Maha tahu. Sedangkan Allah juga tahu kesalahan kita, perbuatan kita, perilaku kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Dan Allah tidak pengen kita sengsara di akhirat kita. Maka selagi di alam dunia ditegur supaya sadar. Ditegur supaya insaf. Ditegur supaya tobat. Namun kebanyakan manusia di antara kita ketika sakit bukannya introspeksi diri, ketika sakit justru banyak yang menyalahkan. Bahkan tidak sedikit ketika sakit menyalahkan makanan, ketika sakit menyalahkan orang lain, ketika sakit tidak terima dengan keadaan, ketika sakit merasa ini keterpurukan, ketika sakit merasa dunianya dirugikan. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Padahal sakit adalah teguran dari Allah supaya kita ingat dengan kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka sakit itu barang siapa yang ridho menerimanya, sabar menjalaninya, ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Di mana orang yang ridho dengan penyakitnya, sabar dengan menjalaninya, Allah gugurkan segala dosanya, Allah ijabah setiap doanya. Itu teman-teman. Ya. Allah gugurkan segala dosanya, Allah ijabah setiap doanya. Keren nggak teman-teman? Keren. Makanya ketika lagi sakit, jangan ngeluh. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Justru di saat kita mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Sulit hidupnya, sulit sembuhnya, sulit makannya, sulit geraknya, sulit segala-galanya. Semakin kita ngeluh, semakin ditambah kesulitan. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang kufur. Emang dengan kita sakit kepala, kita ngeluh, aduh kepalaku sakit, emang sembuh penyakitnya? Emang berkurang rasa sakitnya? Enggak kan? Justru malah semakin sakit. Hidup adalah pilihan, betul. Kenapa memilih mengeluh? Kenapa nggak memilih sabar? Betul, memang betul hidup adalah pilihan. Kenapa lebih memilih mengeluh? Kenapa tidak memilih sabar? Bukankah ketika sabar bersama dengan Allah? Bukankah ketika bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah? Namun ketika mengeluh ditambah azabnya oleh Allah. Nauzubillah. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita sama-sama memohon kepada Allah. Kita sama-sama berlindung kepada Allah dari sifat berkeluh kesah, dari sifat kufur nikmat. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, yakinlah saudaraku, Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Akui kesalahan kita. Akui dosa-dosa kita.
Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya dosa. Lah ini yang lucu lagi, soleh kagak, alim kagak, merasa sakitnya bukan gara-gara dosa. Ini aneh, aneh teman-teman. Orang yang soleh, orang yang alim merasa dirinya nggak punya salah saja Allah benci. Apalagi orang soleh kagak, alim kagak, dikasih sakit, bukannya sadar akan dosa, malah menyalahkan orang lain. Gimana nggak tambah diselebet sama malaikat? Ayo renungkan, renungkan. Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertaubat daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah, merasa dirinya nggak punya dosa. Coba tanyakan diri kita, apakah kita orang soleh? Apakah kita orang alim? Kenapa dititipi sakit bukannya sadar akan dosa, malah menyalahkan orang lain, malah menyalahkan makanan, malah menuduh makanan, gara-gara makan ini, gara-gara makan itu, bahkan tidak sedikit yang menuduh tempat, gara-gara lewat sana, gara-gara kemarin ke situ. Ya salah. Yuk, jangan seperti itu teman-teman. Jangan seperti itu. Allah titipkan segala sesuatu tulisan catatan takdir untuk kita, untuk senantiasa kita jalani dengan hikmah, dengan bijaksana, bukan mengajarkan kita untuk menyalahkan. Yuk, kita belajar yuk, belajar dalam menata hati, belajar. Ya, sedikit demi sedikit kita lakukan hal itu. Ya, sedikit demi sedikit. Ketika kita menangis yang lirih dalam keheningan malam, kita bermunajat kepada Allah. Allah turun di sepertiga malam ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang memohon Allah beri. Siapa yang meminta Allah kabulkan. Kita akui kesalahan kita. Kita akui dosa-dosa kita. Kita akui. Dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Menangis yang lirih. Ya Allah, hamba akui. Semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Di sisa usia hamba ini ya Allah. Berilah hamba kesempatan. Untuk hamba sehat kembali. Untuk hamba sembuh kembali. Sembuh yang mendapatkan ridho darimu. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Ketika kita meminta seperti itu. Andaikan Allah ridho mengampuni dosa kita. Allah gugurkan dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah meridhoi kita sembuh. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk bertemu dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus ketemu dengan dokter, harus ke rumah sakit dulu, atau harus ketemu dengan ustadz, ketemu dengan kiai, ketemu dengan herbal, ketemu dengan tabib, ketemu dengan terapis, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik, jalan sembuh yang terbaik. Karena tugas kita bukan mencari obatnya. Allah sendiri akan membimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan obat yang terbaik. Untuk berjumpa dengan jalan sembuh yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi bukan kita yang sibuk nyari obat. Bukan kita yang sibuk ikhtiar. Allah yang akan membimbing langkah kaki kita menuju ikhtiar yang terbaik, menuju obat yang terbaik, menuju herbal yang terbaik, menuju dokter yang terbaik, menuju ustadz yang terbaik, menuju kiai yang terbaik. Apapun jalan sembuh kita, pasti Allah akan bimbingnya. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa menjadi obat. Bisa menjadi jalan sembuh. Andaikan Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air putih pun bisa jadi jalan sembuh. Karena jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka libatkanlah Allah dalam setiap urusan kita. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Yuk. Bukan sibuk cari obatnya. Sibuklah taubat kepadanya. Bukan sibuk ikhtiarnya. Sibuklah tawakal kepadanya. Karena kalau sembuhnya kita harus keluar rumah, Allah akan bimbing kok langkah kaki kita. Allah akan kuatkan langkah kaki kita. Jangankan hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Langit tanpa tiang pun Allah bisa menciptakannya. Allah bisa menghendakinya. Apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit seorang manusia. Mudah bagi Allah. Mudah. Mudah saudaraku. Sembuh itu milik Allah. Pertolongan itu milik Allah. Kesembuhan itu milik Allah. Allahnya di mana? Allah berfirman, aku dekat. Sedekat urat nadimu.
Kenapa ada Allah maha segala-galanya, maha dekat, kenapa tidak didekati dulu? Justru malah sibuk mencari yang jauh, mencari keluar kota, mencari keluar negeri, bahkan harus bayar mahal. Kenapa ada Allah yang maha segala-galanya, maha dekat, tidak didekatin dulu? Justru malah sibuk mencari keluar kota, mencari keluar desa, mencari keluar negeri, mencari obat di mana-mana. Padahal ada Rob yang maha segala-galanya, yang maha dekat. Kenapa tidak didekatin dulu? Yuk, dirubah yuk. Bukan berarti nggak boleh ikhtiar, boleh. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan. Selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama kita. Namun tugas kita bukan sibuk ikhtiarnya. Tugas kita adalah sibuk perbaiki penyebabnya. Ya teman-teman ya. Bismillah ya. Semoga siapapun yang Allah hadirkan di room ini, Allah karuniakan hidayah dalam hatinya. Allah karuniakan kesadaran dalam hidupnya. Sehingga dengan kesadaran akan kesalahan, menjadi jalan ampunan dari Allah. Ketika diampuni oleh Allah, semoga menjadi jalan kemudahan dari segala kesulitan, jalan kelapangan dari segala kesempitan, jalan kebahagiaan dari segala kesedihan, jalan sembuh dari segala penyakit. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Karena yakinlah saudaraku, surga diciptakan bagi yang mau. Karena banyak orang yang gak mau surga, yaitu mereka yang tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Begitupun sembuh. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Bagi yang mau. Mau bertobat, mau mengakui kesalahan. Kalau yang nggak mau bertobat, nggak mau mengakui kesalahan, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh, bisa. Namun sembuhnya bukan sembuh berkah. Sembuhnya adalah sembuh istidraj. Ya, sembuh berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan sembuh istidraj adalah sembuh azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Sembuhnya sembuh penyakitnya, sifatnya nggak berubah. Sembuhnya sembuh penyakitnya, perilakunya nggak berubah. Sembuhnya sembuh penyakitnya, ibadahnya nggak meningkat. Itu istidraj namanya, yaitu azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Udah dibiarkan sama Allah, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Itulah orang yang hidup dalam keistidrojan. Yuk, jika ada sembuh berkah, kenapa memilih sembuh istidraj? Jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sembuhnya berubah sifatnya menjadi semakin baik. Sembuhnya berubah perilakunya menjadi semakin baik. Sembuhnya berubah ibadahnya menjadi semakin taat. Itu baru sembuh berkah. Itu baru orang yang lulus akan ujian. Orang yang lulus akan masalah. Itu baru lulus namanya. Namun kalau sembuhnya hanya sembuh doang, sifat perilakunya nggak berubah, ibadahnya gitu-gitu aja, ya boleh jadi itu sembuhnya istidraj. Silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Bukankah itu sesuatu yang menyeramkan? Yuk, ketika ada sembuh berkah, maka pilihlah sembuh yang berkah. Jemputlah sembuh yang berkah. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Semoga kita semua mendapatkan kelembutan hati, kelapangan dada, ketentraman jiwa untuk senantiasa menyadari akan setiap kesalahan. Ya. Contohkan sikap-sikap sabar saat kita merasakan sakit. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Ya, ketika datang sakit, awali dulu dengan rasa syukur. Ketika sakit itu kambuh, awali dulu dengan rasa syukur. Maka akan melahirkan sabar. Apa sih yang harus disyukuri? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan penyakit ini. Hamba aku ya Allah, semua sakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Terima kasih ya Allah akan cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Hamba mohon jadikan setiap rasa sakit ini penggugur segala dosa-dosa hamba. Ya Allah, meskipun ini berat, bantulah hamba untuk melewatinya dan kuatkanlah kesabaran hamba. Begitu sakit, misal sakitnya di perut sambil diusap. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong hamba, Engkau sebaik-baik pelindung hamba. Maka zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil. Pasti akan sabar teman-teman. Pasti menyikapi sakit itu dengan tenang. Apalagi sadar akan dosanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hatinya beristighfar, lisannya beristighfar sambil mengingat kesalahan, sambil mengingat dosa, sembuh penyakitnya, tentram jiwanya, tenang hatinya, sehat badannya. Tuh teman-teman, kalau ada kebaikan, kenapa memilih keburukan? Ketika ada sikap untuk sabar, kenapa memilih mengeluh? Yuk, kalau kita ingin cepat sembuh penyakitnya, jangan tunjukkan rasa sakit kita kepada orang lain. Jangan berharap belas kasih kita dari orang lain. Jangan. Ya, jangan teman-teman. Ya, jangan tunjukkan rasa sakit kita kepada orang lain meskipun badan kita sedang dalam keadaan sakit misal. Namun tetap wajah kita itu jangan menunjukkan wajah yang sakit. Kalau mau udah sakit, wajahnya murung, udah. Orang aja melihatnya jadi kayak jemuran kusut, malaikat aja sebel, gitu teman-teman. Jadi meskipun lagi sakit, tetap senyum yang manis, tetap ceriakan wajah kita, penuhi rasa syukur dalam hidup kita. Indah nanti teman-teman. Ya, indah. Ya, indah teman-teman. Pelan-pelan ya. Sedikit demi sedikit, semoga kita semua bisa di titik yang itu. Ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kuncinya ada pada diri kita. Kita harus berubah. Berubah. Kalau dulu sakit ngeluh, kalau dulu sakit sekarang kalau sakit sambil zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Indah dalam menikmati sakit. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, tidak ada satupun manusia yang sakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Namun rasa sakitnya Nabi Ayub dijadikan anak-anak tangga untuk semakin dekat kepada Allah. Datang rasa sakit, semakin ingat dengan Allah. Datang rasa sakit, semakin dekat kepada Allah. Itu baru namanya hamba. Yuk, kita belajar yuk. Kita latihan. Latih diri kita di fase itu. Sakit semakin dekat dengan Allah. Sakit semakin sabar. Sakit semakin bersyukur. Sakit semakin bahagia. Itu baru orang hebat. Ya, bismillah ya. Pelan-pelan. Sakit, jangan ngeluh. Sakit, bersabar. Kan jelas ayatnya udah banyak. Kalau mengeluh ditambah kesulitan. Kalau mengeluh ditambah azab. Namun kalau bersyukur ditambah kebaikan. Kenapa memilih mengeluh kalau ada kebaikan? Saya sakit batu ginjal. Tapi dioperasi 2 kali. Tapi tunggu lagi. Apa juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hanya hasbunallah. Hasbunallah itu kan menyikapi penyakit. Ingat, ketika kita punya atap yang bocor, tugas kita bukan cari ember, cari baskom. Ketika kita punya atap yang bocor, tugas kita perbaiki atapnya. Ketika Anda terkena penyakit batu ginjal, maka perbaiki dosa yang menyebabkan penyakit batu ginjal. Adanya sifat perilaku perbuatan yang bisa berdampak buruk pada ginjal. Sifat daripada ginjal adalah menyaring. Orang yang kurang pandai dalam menyikapi sebuah masalah, kurang pandai dalam menyaring sebuah masalah, kurang bijak dalam menyikapi masalah, akan muncul penyakit pada ginjalnya. Boleh jadi karena adanya keputusan yang tidak bijak, yang melahirkan kerugian bagi orang lain, atau melahirkan sakit hati bagi orang lain, itu bisa menjadi penyebab penyakit batu ginjal. Batu sifatnya keras, padahal posisinya salah, namun selalu merasa benar.
Padahal posisinya salah, padahal pilihannya salah, padahal statementnya salah, padahal kebijakannya salah, tapi selalu merasa paling benar. Itu bisa menjadi penyakit batu ginjal, itu juga bisa menjadi penyakit batu empedu. Yuk, sifat itu mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba akui segala penyakit batu ginjal ini disebabkan karena dosa-dosa hamba, karena kesalahan hamba, karena sifat hamba, karena perilaku hamba, karena perbuatan hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka bantulah hamba dalam kebaikan. Bimbinglah hamba dalam kebaikan, tuntunlah hamba kebaikan. Engkaulah Rob yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi. Udah, ingat, Allah mengampuni siapa yang meminta ampunan. Allah memberi siapa yang meminta, Allah mengabulkan siapa yang memohon. Maka menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Karena pada sejatinya, bukan masalah yang menjadikan beban dalam hidup kita. Bukan keadaan yang menjadikan sulit dalam hidup kita. Namun karena kening yang kurang dekat dengan sejadah, kening yang kurang menyentuh sejadah, itulah penyebab masalah hidup kita. Tuh teman-teman. Ya. Tuh. Jadi bukan masalah hidup yang membuat beban dalam diri kita. Bukan keadaan hidup yang menjadikan sulit dan rumit hidup kita. Namun keadaan diri kita karena kening kita kurang menyentuh sejadah, kening kita kurang bersujud, kening kita kurang bercumbu, kening kita kurang menyentuh lantai. Itu penyebabnya. Sok, ayo sama-sama kita belajar. Bangun di sepertiga malam, menangislah yang lirih dalam keheningan malam, bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Sok, cukup Allah sebaik-baik penolong kita. Ya, cukup Allah sebaik-baik penolong kita. Itu ya teman-teman ya. Ya, bismillah ya. Sedikit demi sedikit, ayo jadikan sakit kita, pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadikan setiap penyakit kita anak-anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah. Yuk teman-teman, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk jangan lupa support dakwahnya. Yang belum follow silakan di follow dulu supaya tidak ketinggalan, dan jangan lupa support dengan tap-tapnya supaya angka ini bisa terus naik sampai 300-nya. Dan bagi yang bisa klik love orange-nya silakan diklik love orange-nya, yang bisa membagikan silakan dibagikan. Bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena boleh jadi di luaran sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Boleh jadi di luaran sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan masalah dalam hidupnya. Bismillah, semoga dengan kebaikan yang kita tebarkan bisa menjadi jalan keberkahan bagi yang banyak orang. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ayo, jadikan tangan kita manfaat. Jadikan handphone kita manfaat. Untuk apa sih? Menebar benih-benih kebaikan. Karena Allah sendiri yang berfirman, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong segala kehidupannya. Ya. Nah, karena dengan kita menebarkan syiar-syiar kebaikan, itu pun sama saja kita sedang menolong agama Allah. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di TikTok, ada akun-akun live yang bermanfaat, ngajarin ngaji, ngajarin baca tulis Al-Quran, ngajarin ilmu kehidupan, ngajarin kebaikan. Yuk, jangan sampai tangan kita pelit. Yuk tebarkan kebaikan itu. Tebarkan. Support dakwahnya, support syiarnya. Ketika kita tidak mampu dalam menyampaikan kebaikan, setidaknya tangan kita mampu dalam menebarkannya. Gitu ya. Ya, maka niscaya orang itu akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya, kalau hanya sebatas membagikan kebaikan bagi tetangga aja pelit, gimana hidupnya nggak sulit? Itu teman-teman. Ya. Tapi justru kadang aneh ya. Justru kadang aneh ketika diajak kebaikan langsung pada pergi gitu. Itu biasanya kayak gitu. Kalau diajak kepada kebaikan justru pada pergi. Yuk tebarkan kebaikan, justru malah pada pergi. Nah itu aneh. Nih ya contoh ya. Nah nih ketika tadi 500-an ya. Ketika saya ajak kebaikan, mungkin orangnya sibuk langsung pada pergi. Nah itu teman-teman. Setan itu gak pernah putus asa dalam menggoda manusia. Selalu membisikkan keburukan. Karena setan, iblis udah berjanji kepada Allah akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk ikut dengannya menuju neraka. Maka ketika ada cahaya kebaikan,
Setan gak terima ketika orang-orang bisa menerima kebaikan. Maka diganggulah dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya, dengan prasangka buruknya. Itu setan, teman-teman. Bismillah ya. Bismillah. Apa ini? Iya, tetap Wallace. Kenapa dada terasa sesak kalau buat berzikir? Satu, dada itu adalah kolbu. Kolbu adalah wadah, disebutkan dalam An-Nur 35. Ibaratnya kayak gimana ya? Saya ambil contoh dulu ya. Ini deh. Ya, ini kan wadah. Ini kan wadah nih. Ketika wadah ini dipenuhi dengan kotoran, isinya kopi deh katakanlah. Bukan berarti kopi kotor ya. Kita mau isi yang putih. Otomatis kopinya harus dibuang dulu. Ya, otomatis kopinya harus dibuang dulu. Supaya apa? Air putih itu bisa segera terisi. Namun kalau kopinya masih ada, kita isi air putih, maka butuh berapa liter air putih baru bisa isinya air putih. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau berzikir, awali dulu dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Sejatinya orang berzikir akan melahirkan ketenangan dalam hati. Itu yang Allah firmankan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Namun ketika kita sedang berzikir, kok hatinya gundah. Ketika kita berzikir, kok dadanya sesak. Berarti ada sesuatu masalah yang belum kita selesaikan. Karena boleh jadi, ketika kita berzikir, kita belum beristighfar. Karena saran saya mendapatkan saran dari guru saya dan beberapa ulama yang lain, awali zikir kita dengan istighfar. Awali zikir kita dengan istighfar. Mohon kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba sang pendosa. Izinkan hati dan lisan ini untuk menyebut kalam-Mu yang suci. Itu teman-teman. Ya, jadi ini hanya bahasa adab saja teman-teman. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, izinkanlah hamba sang pendosa untuk menyebut asma-Mu, mengagungkan sifat-Mu, menyebut asma-Mu yang suci. Jadi kita mohon dulu sama Allah. Insya Allah nanti zikirnya enak. Dan satu, zikir itu mengingat Allah, bukan mengingat hitungan. Maka zikir itu sebanyak-banyaknya, gak usah dihitung, gak usah. Karena Allah memberikan kebaikan kepada kita tanpa perhitungan. Masa iya mengingat Allah dihitung-hitung? Gak usah. Sebanyak-banyaknya. Ya meskipun dihitung gak salah, mudah-mudahan dari 1000 ada satu yang ikhlas. Mudah-mudahan dari 1000 ada satu yang diterima. Kan itu harapannya. Nah, namun zikir itu kalau bisa gak usah dihitung-hitung. Udah sebanyak-banyaknya saja. Sebanyak-banyaknya saja. Gitu ya teman-teman ya. Karena Allah memberikan kebaikan pada diri kita tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Masa iya kita mengingat Allah dihitung-hitung? Ya Allah, saya udah zikir nih 1000 kali. Saya udah sholawat nih 1000 kali. Masa kayak gitu? Ya, zikirnya lanjutin, sholawatannya lanjutin, istighfarnya lanjutin. Namun, yuk jangan mengandalkan hitungannya. Sehingga apa? Yang kita ingat hitungannya udah berapa hari ini? Udah berapa hari ini? Apakah dengan angka yang banyak kita bangga? Wih, hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman. Zikir angkanya udah banyak, merasa bangga. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, makanya zikir itu sebanyak-banyaknya. Karena Allah memberikan kebaikan kepada diri kita tanpa perhitungan. Maka ketika kita menyebut asmanya pun gak usah hitung-hitungan. Zikir sebanyak-banyak.